Salam lestari. Halo Lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, ya. Salah satu konten kita itu ada yang mengkomplain. Ya. Katanya itu sekarang sudah jadi tempat wisata. Malah sudah hampir 10 tahunan lah, 10 tahunan lebih gitu. Jadi agak gak suka sama konten kita yang itu. Nek menurutnya jenengan gimana? Ya ndak apa-apa. Jadi kalau tempat itu sekarang beralih fungsi menjadi satu objek wisata, saya pribadi senang, ikut gembira ya, ikut bahagia. Dan sebenarnya bukan hanya tempat itu, ada tempat lain juga yang juga sudah cukup lama, cuma mungkin belum sampai 10 tahun itu berubah menjadi satu objek wisata dan cukup berkembang. Jadi kegelisahan teman-teman ini ya bisa saya pahami ketika sedang mengembangkan satu tempat yang tadinya dianggap atau mendapat stigma negatif menjadi tempat yang positif. Itu bagus, perlu diacungi jempol dan kita harus mendukung. Ya kita rubah dulu judulnya. Karena apa? Karena sebenarnya dari konten ini yang kita sampaikan kan bukan ayo ngambil, tapi jangan ngambil dengan berbagai pertimbangan, jangan gitu. Nah, kalau itu misalnya merubah judul itu menurut teman-teman atau sedulur-sedulur ini belum cukup, ya hapus aja, nggak apa-apa gitu ya. Ya. Terus ini kita mau melanjutkan tentang pengalaman ya, mencari perjalanan sesat. Perjalanan sesat itu kita lanjutkan. Nanti apabila ada sedulur yang berkeberatan, monggo silakan komen aja dan kami terbuka. Apabila konten ini tidak membuat kebaikan bagi sedulur semua, ya buat apa, kan begitu. Jadi ini kan cuma silaturahmi ya, bentuk lain dari silaturahmi. Ya, jadi setelah dari tempat yang aku gagal itu, ya karena memang sudah tidak ada jalan yang bisa aku pikirkan, aku ngomong sama di juru kunci, ya saya pulang Pak, tapi tolong saya dicarikan pesugihan sing landep, yang tajam gitu yang ya. tajam, artinya kalau perlu uang datang setelah aku pakai, aku langsung mati pun aku siap. Karena memang tidak ada jalan lain yang bisa aku pikirkan gitu ya. Gambarannya begini. Jadi waktu itu aku kan juga tidak terus berhenti melakukan upaya-upaya yang logis. Waktu itu kan aku jadi penulis lepas. Aku nulis di koran. Nah, karena ini koran, begitu keluar tulisan itu orang tahu. Nah, sebelum honor saya ambil itu mereka udah datang dulu. Ini jatahku. Padahal anak-anakku itu masih butuh susu. Kalau yang tua-tua ini kan puasa juga nggak apa-apa, tapi kalau yang masih balita sampai nggak minum susu kan ya itu yang bikin aku pengen nangis. Akhirnya ya itu udahlah, apa yang bisa dilakukan. Oke. Lalu aku pulang waktu itu kan aku tinggal di Semarang. Pulang ke Semarang. Beberapa hari kemudian diteleponlah aku. Intinya begini, Mas, jenengan bener-bener siap ini. Aku ada temen yang memang tajam, tapi ya itu nggak bisa disulayani. Artinya kalau sudah deal nggak ada jalan untuk mundur. Ya saya bilang itu yang saya cari. Ya sudah, silakan datang. Itu jenengan datangnya itu, ritualnya itu malam Jumat Kliwon. Jadi jenengan datangnya bukan malam Jumat Kliwon
pasnya, jadi misalnya jam 12 malam jangan, karena ada yang perlu disiapkan. Jadi diharapkan aku itu sebelum maghrib sudah sampai ke sana. Kayak nyiapin Ya, sesajinya dulu gitu ya. sesajinya itu. Nah, aku tanya, oke, nah persyaratannya itu kalau dihitung sampai berapa? 2 juta. Wih, banyak ya, tahun banyak. segitu. Pada tahun itu termasuk banyak. Tapi waktu itu aku berpikir, ya mungkin apa ya, kalau orang Jawa itu ono rego ono rupo. Oh iya. Jadi sesuatu yang mahal. Ya, itu yang pasti mahal ini. itu berarti efektif begitu ya. Oke, diantar salah satu teman, aku ke sana. Nah, di sana kan ketemu sama beberapa orang juga yang mau ngambil. Jadi mereka ini kan pada lesehan di rumahnya Juru Kunci. Nah, nanti sekitar jam 12 mereka kembali ke tempat. Ke tempat ini si pesugihan ini. Nah, tempatnya itu di sebuah kuburan. Kuburannya itu seperti apa ya, sudah nggak difungsikan gitu. Jadi kuburannya kecil sih, tapi kelihatan apa ya, kelihatan angker gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada pohon besar. Beringin. Bukan apa, aku nggak yakin itu beringin atau apa, tapi itu pohonnya besar. Udah tua gitu. Udah tua. Dan ada cungkupnya. Ya, jadi ini pohon besar, depannya ada cungkupnya di tengah kuburan itu. Aku nggak usah sebut nama desanya. Nah, yang menarik, salah satu dari yang juga mau ngambil itu sudah 3 hari ada di sana. Jadi 3 malam berturut-turut itu dia ngambil apa, dia mencoba ketemu, tapi nggak pernah ketemu gitu loh, belum berhasil. Itu harus ketemu sendiri apa bisa diantar, bisa ditemuin? Bisa diwakilkan sama Juru Kunci. Tetapi yang satu ini menjadi unik karena dia sendiri juga Juru Kunci. Juru Kunci pesugihan juga. Dia Juru Kunci pesugihan, cuman rumahnya di Wonosobo. Lah itu dia ngapain ke situ? Motivasinya itu lucu. Dia bilang, "Mas, aku ki Juru Kunci pesugihan juga." Nah, nek Juru Kunci pesugihan kuwi to, Mas, ora iso njaluk karo setane dhewe. Gitu. Tidak akan diberi. Nah, padahal aku ki pengen ngerasake, dia pengen merasakan rasanya uang seperti itu tuh kayak apa sih. Oh, kok kayak gitu, iya. Padahal kan ini bayarnya kan pakai, kayaknya dia yakin bisa ngatasin. Gitu. Kayaknya dibalik kata-kata itu yang tersirat itu dia yakin bisa ngatasin. Jadi kayaknya begini loh, ini dugaan aja juga. Jadi misalnya dia minta 500 juta, nanti turun dia pakai beberapa ratus ribu terus sudah. Nah, dia bisa ngatasin dengan cara seperti itu. Jadi nggak dihabiskan uangnya. Gitu. Nah, Kemungkinan bisa dinego sama itunya gitu. Mungkin begitu pikirannya. Jadi gini loh, karena yang disampaikan ke aku itu dia pengen ngicipi, pengen merasakan uang seperti itu tuh apa, kalau saya belanjakan langsung apa sakit dadanya apa gitu loh Pak. Dia pengen dapat pengalaman itu. Penasaran ya. Gitu. Tapi 3 hari itu enggak ketemu. Ya mungkin karena nah itu yang aku bilang, ya mungkin sekali yang ada di situ tahu sampean itu cuma iseng-iseng gitu loh. Iseng-iseng mau di apa ya, direkayasa supaya bisa apa, ngambil uang sedikit tapi dia nggak apa-apa gitu intinya gitu. Ya oke. Nah, jam 12 sama-sama menghadap, diantar Juru Kunci kan. Juru Kunci kan harus bawa ini nampan yang berisi sesaji. Ya. Nah, terus habis itu tanya, ini Mas Alek mau menghadap sendiri apa saya yang menghadap? Saya bilang saya bisa menghadap sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena fase aku mengambil pesugihan itu kan fase setelah saya belajar meditasi. Satu, yang kedua saya juga sudah bertapa di Lawu. Oh, lah itu
Pas ambil tuyul itu sudah bertapa? Sudah. Oh ya pantes, Gitu. tuyule pada lari. Nah, sekarang kita ceritakan yang sampai di situ ya. Jadi beberapa orang itu pada bersila karena tempatnya memang pohonnya besar, jadi cukup lah. Melingkar gitu. Banyak Mas, barengan jenengan itu Ada banyak. 4 atau 5 orang termasuk si temen dari Wonosobo itu. Yang suruh kunci itu Iya. ya. Terus? Nah, duduk di situ dalam waktu kira-kira 15 menit, aku sudah ketemu. Jadi dia berkenalan dengan aku, namanya Paung Jurang Grenjeng. Itu munculnya piye Mas? Jatuh dari atas atau tiba-tiba dari Jadi samar gini, kelihatan? kalau gitu? dengan meditasi ini, itu kan gelap, terus nyibak. Nah, gelapnya itu terbuka kayak tirai. Nah, yang tampak di situ itu bukan pohon, tapi itu kampung gitu. Oh iya. Kampung. Nah, si Paung Jurang Grenjeng itu ini pesugihannya buto hijau. Oh. Jadi di situ ada beberapa buto yang warnanya kehijauan. Jadi yang disebut buto hijau itu tidak benar-benar hijau loh. Berarti kayak di TV-TV gitu salah ya? Ya ada hitamnya, ada agak merah dikit, tapi ada hijaunya juga. Jadi ada pigmen hijaunya, tapi tidak hijau mulus. Itu yang aku lihat. Nah, kemudian si lurahnya yang namanya Paung Jurang Grenjeng itu di sini dia cat kayak orang mau perang itu loh. Kayak tentara mau. Ya, gitu, tapi dia cat perang. warna biru. Jadi ini biru. Jadi mencolok kan. Ada ininya Hijau. nggak taringnya? Ya namanya buto ada. Pakai taring dan mereka pakai senjata. Hampir semuanya itu yang dipegang itu gada. Gada itu kayu, semacam kayu itu. Terus ada kayak duri-durinya gitu loh. Jadi mereka semua bawa itu. Polanya itu kayak orang primitif itu. Ribut ya. Jadi nggak pernah diem. Oh gitu. Gitu. Jadi Gede-gede gitu. Gede-gede. Mereka ke sana kemari apa manjat apa gitu. Yang agak tenang hanya si lurah ini. Jadi dia tanya. Pakaiannya gimana? Pakaiannya itu cuman pakai kayak dedaunan. Itu sebatas pinggang. Jadi kayak pakai alang-alang atau apa gitu. Jadi lurus-lurus gitu. Kayak rumbe-rumbe. Kayak rumbe-rumbe. Gitu. Terus dia tanya, butuhmu piro? Intinya gitu. Butuhnya berapa? Butuhnya berapa? Aku sebut. Waktu itu 135. Sidik banget. Hah? Gitu. Zaman segitu padahal segitu banyak ya? Rata-rata pesugihan itu rata-rata pada saat itu loh ya. Itu paling enggak 1 M. Jadi harga nyawa orang itu kira-kira segitu pada saat itu. Aku nggak ngerti kalau sekarang itu sudah naik atau justru karena inflasi jadi turun kan nggak tahu. Karena makin banyak orang aja nggak tahu saya. Tapi kira-kira waktu itu segitu 1 M. Nah dia tanya, loh lah terus sing kanggo kowe dhewe yang untuk dirimu sendiri itu berapa? Saya bilang enggak, aku enggak butuh. Ya maksudku kene lho, engko kayaknya bojomu apa anakmu? Tidak. Saya tidak akan mengambil sepeser pun. Itu betul-betul akan saya berikan ke orang-orang yang menganggap punya hutang. Gitu. Yang menganggap aku itu punya hutang pada mereka, ya. padahal aku enggak pakai. Nah, itu kan bukan urusan dia. Ya wis tunggu. Tuh aku disuruh nunggu pulang. Nanti sampai di rumah kamu siapin kardus bekas mie gitu ya. Kardus bekas mie atau bekas TP apa-apa kan gampang beli kayak gitu. Oke, itu. Udah, ya wis kono bali. Wis mantep toh. Gitu. Nah, terus temene jenengan itu sing yang tidak berkepentingan kan tidak boleh di situ. Jadi dia balik ke rumahnya juru kunci sama si juru kunci. Itu loh yang juru kunci yang mau. Oh itu toh. Itu nah pas tahu jenengan. Oke, sebentar. Jadi kan aku pulang. Nah si temen yang kemudian jadi sahabat itu
Kamu kan juga tahu toh, kamu juga pernah tak ajak ke rumahnya. Nah, itu masih di situ. Nah, otomatis kan aku nggak bisa pulang karena transport. Jadi aku harus nunggu sampai pagi. Nah, sebelum pagi ini datang nemuin jenengan. Waduh, Mas, aku ora ketemu meneh kan sebelumnya kan juga sudah ngobrol. Nah, kemudian jenengan piye? Nah, aku ceritakan begini. Wah, jenengan berhasil. Saya belum berhasil. Ya sudah toh, Pak. Nek jenengan pengen ngicipi nanti tak ambil 1-2 lembar tak kasih ke jenengan gitu. Jenengan ndak usah minta. Kan dia bilangnya pengen ngicipi. Berarti kan sedikit. Nanti kan salah satu dari temen yang merasa punya piutang ke aku, uangnya tak pinjemnya. Saya kira kan nek cuman 100-200 kan bisa mengembalikan toh. Oh nggih, dia terima kasih sekali, tapi dia tetap bersikeras. Tapi kalau tak nyobirin, kalau penasaran. Terus tanya, lu saya itu 3 hari nggak bisa ketemu kok Anda cepet banget. Terus saya bilang itu karena meditasi. Kalau dengan meditasi kan bisa lebih cepat gitu. Oh gitu nggih, kapan-kapan kalau diajari ya gitu. Oke, terus kita tukar menukar nomor telepon supaya nanti kalau cair ruangnya aku bisa ngabari dia gitu loh, intinya gitu, dan dia juga bisa ngabari berhasil tidaknya. Oke, pulang paginya. Sebelum pulang aku tanya dulu sama si juru kunci karena kan disuruh nunggu. Nah disuruh nunggu sampai berapa lama kan nggak jelas. Nah aku tanya sama juru kuncinya, Pak, aku tuh disuruh nunggu. Berdasarkan pengalaman itu berapa lama aku harus nunggu? Terus dia bilang paling lama ya 40 hari. Jadi kalau ini malam Jumat Kliwon berarti paling lambat malam Jumat Kliwon depan itu sudah berhasil. Dan jenengan berarti begitu make uangnya jenengan harus siap mati. Aku kan berpikir ya kalau 40 hari aku masih bisa berbuat yang baik-baik dulu lah, pikiran begitu. Nah punya tunggu itu, jadi hampir setiap malam itu tak liatin belum nggak ada isinya. Jadi itu kan harus ditaruh di satu kamar yang mana kamar itu dikunci supaya orang tidak keluar masuk. Aku yang bisa keluar masuk toh nggak ada. Besoknya lagi nggak ada lagi sampai malam Jumat Kliwon. Nggak ada lagi. Jumatnya aku telepon sama juru kunci, Pak nggak ono iki piye, aku merono. Aku kesana lagi ke juru kuncinya lagi. Terus udah gini aja, jenengan nanti malam sama saya menghadap, intinya gitu. Nah karena itu Jumat Kliwonnya kan tidak ada orang menghadap, kan harusnya malam Jumat Kliwon itu loh, jadi sepi. Nah udah menghadap, intinya juru kuncinya itu tanya, Mbah Paung ini piye toh masalahnya opo kok sampai kirimannya gak iso teko. Saya ngeyel karena begini loh, kalau ini gagal maka 2 juta lagi melayang. Iya, hutang lagi. Iya, padahal itu uang hutang kan susah. Nah, kemudian si Mbak Paungnya jawab, ora kok gak berhasil gitu loh. Memang kirimannya agak tersendat. Oh gitu. Itu entenono nanti kan pokoknya kami pasti sampai ke sana, intinya gitu. Tunggu aja gitu tunggu ya. aja pokoknya. Ya sudah, karena aku juga dengar sendiri jawabannya. Jadi si juru kunci ini jujur, dia nggak bohong gitu loh. Yang mungkin dia mainkan itu kan sekitar yang 2 juta itu. Iya, itu bisa dia mainkan. Dan itu ya. menurutku wajar aja lah, wong itu jasanya dia. Nah gitu ya. Oke, aku pulang. Si juru kunci ini baik kok, aku malah diantar sampai terminal gitu. Diantar sampai terminal. Nah yang kedua ini itu aku nggak pakai temen,
karena si juru kunci waktu tak telepon itu dia bilang ya mungkin apike jenengan sendirian aja, mungkin itu juga ada pengaruhnya kan gitu. Ya aku datang sendiri, jadi aku diantar ke terminal sama beliau ini. Sudah pulang toh, tak tunggu 1 hari enggak ada. Tapi yang tahap kedua ini sudah mulai ribut orang. Jadi tamu yang datang itu ya, itu bisa tiba-tiba ngomong, "Mas, kowe iki ngapain toh Mas?" Mendengar itu, jadi di depan pintu rumah, di sebelah luar itu dia melihat katanya ada ular besar sekali, gandul gitu. Oh iya. Ya aku bilang, aku kayak jupuk pesugihan. Tapi ora ulo, buta. Kuwi sing anu mau ulo kok Mas. Tak tamake lho kok ilang gitu. Tapi ono ulo gede Mas, warnane ireng. Jadi katanya itu sepaha ini loh besarnya. Tapi panjang, jadi dia melingkar-lingkar gitu loh, melingkar di situ. Nah, aku ya seneng. Oh, berarti sudah benar-benar ada setan yang datang ke sini kan, itu mungkin utusannya atau kalau orang mau perang itu kan ada spionasenya gitu loh. Jadi pikiranku itu macam itu. Wah, ini utusannya sih yang lihat situasi kan gitu. Ya singkat kata sampai hari ke 40 lagi itu tidak berhasil. Nah padahal si temen yang pesugihan itu sudah telepon karena dia yakin gitu loh, aku berhasil. Masalah telepon sudah berhasil belum Pak. Nek berhasil jenengan mesti tak hubungi, dia bilang gitu. Aku bilang gitu. Nah terus aku tanya, lah jenengan dulu sampai berapa hari? Akhirnya saya nambah 2 hari lagi, 5 hari jadi. Nggak ketemu tetap. Dan tidak ketemu. Jenengan lumayan bisa komunikasi, bisa ini, tinggal nunggu. Lah saya itu 5 malam nggak ketemu. Ya saya bilang, saya lebih mending saya nggak ketemu daripada ketemu terus kayak sekarang ini lamane pol. Nah malam Jumat Kliwon yang kedua itu juga belum ada. Aku telepon lagi sama si juru kunci. Nah mungkin juru kuncinya jadi nggak enak tuh. Udah gini aja, masalah jenengan nggak usah kesini, aku yang kesana. Jadi mungkin ada pusoko apa. Wong ketika saya kesana pertama itu saya bilang, di rumah ada beberapa pusaka, itu mengganggu apa tidak? Dia bilang tidak. Nah, datanglah ke Semarang, dilihat sampai ke kamar yang ada pusakanya itu, terus tak tanya, gangguannya itu sebenarnya apa toh? Kok bisa nggak datang? Nah, tak lihat nggak ada masalah, nggak ada gangguannya. Tapi entah kenapa ini tersendat gitu loh. Nah udah gini aja lah, jenengan dari sini jenengan meditasi, dihubungi persoalannya apa, barulah jelas persoalannya. Jadi sana itu Paung Sunan Grenjing itu susah memberi karena saya tidak mau ngambil itu uang, aku berikan ke orang lain. Jadi hukumnya, aturannya itu sebenarnya kan namanya pesugihan. Itu kan membuat diri sendiri menjadi kaya. Dimana ini harus aku bayar dengan jiwa, gitu ya. Lah ini kan enggak, ini semua tak berikan ke orang, aku mati rapopo. Itu yang bikin itu yang bikin dia nggak bisa. Itu. Nah ini susah. Tumbalnya dia sendiri. Tapi dia tidak mau merasakan, kan susah. Gitu. Iya. Mungkin pasalnya nggak ada di sana. Nah gitu loh. Nah terus aku bilang, ini sudah terlanjur basah, Pak. Bagaimanapun ini harus berhasil. Kalau sampai tidak berhasil, maka berarti saya punya urusan sama Mbah Paung, bukan sama jenengan. Intinya begitu. Nah terus si juru kunci ini kan juga tahu kalau saya sudah bertapa di Lawu. Jadi dia jadi
rodok piye gitu ya. Nah terus dia intinya mendesak gitu loh, mendesak sama si Mbah Paungnya untuk wis mbuh piye carane kudu berhasil ya harus gitu. berhasil. Nah gitu. Oke, dia pulang terus aja tiap malam tak liatin enggak ada. Nah sebelum malam Jumat Kliwon si juru kunci ini telepon, besok pada malam Jumat Kliwon itu bisa tidak bisa, saya sudah bilang dan sana sudah setuju itu akan direalisasi. Entah bagaimana caranya itu yang harus diwaspadai kata-kata entah bagaimana caranya, tapi waktu itu aku nggak ngerti. Nah supaya itu bisa terbantu, aku disuruh menyiapkan bukan kardusnya diganti. Ganti apa? Lemari. Jadi lemari dari kayu, kemudian ada syaratnya, jadi di bagian tertentu itu papannya itu dibor, terus dikasih kayu kembang kandil. Jadi itu ditambal pakai kayu kembang kandil di beberapa titik, intinya begitu. Ya oke, meskipun keadaan nggak punya uang, ini sudah caranya ya. Bagaimana caranya bikin lemari sederhana dan masih harus cari kayu kantil untuk ditaruh di situ, ya pada intinya beres. Nah kayaknya soal ini, soal yang nanti tak ceritakan ini kamu sudah pernah ngobrol sama beberapa orang. Jadi selamatannya itu ayam ireng mulus dibuat ingkung. Udah toh itu kumpul keluarga, bagian yang harus menyembelih Om Rohani toh cerita toh dia. Nah karena dia cerita aku kan bisa sebut gitu loh, karena dia sudah mendahului cerita. Nah perasaannya katanya nggak karu-karuan karena dia tahu ketika menyembelih itu dia tahu ini sebenarnya simbolisasi siapa. Nah yang paling ini ketika makan tuh anak-anak yang dimaksud ini bukan Lia sama Garuda loh. Garuda itu masih beyek. Jadi teman-teman yang ikut serumah sama aku gitu, katakanlah mereka itu cantrik-cantrikku gitu ya, itu sudah kemeringet semua. Nah ketika ayam disembelih aku sudah mulai kesakitan, dan aku suka, berarti ini akan berhasil gitu. Itu aku sudah nggak bisa bangun, itu aku tidur itu. Jadi setiap kali ada misalnya ayam habis disembelih itu kan dimasukkan ke air panas itu ya itu rasanya nggak karu-karuan. Kemudian tiba saatnya kenduri itu aku bisa melihat desa mereka itu. Jadi di sana aku melihat diriku itu direbus dalam kuali raksasa dari tanah. Wah ini keluar keringat semua ini. Kemudian misalnya si A mau makan ngambil kakinya, ini kayak dipotes betul. Dan di sana yang aku lihat salah satu buto itu juga mencopot ini, gitu. Cuman sakitnya itu aku dapet, tapi gak mati-mati, gitu. Aku itu yo sebel, loh kok gak mati-mati tanganku dipotol loro. Sakitnya bukan main, tapi kok aku nggak jadi nyawa itu nggak bisa lepas gitu loh. Nah ternyata bukan aku kok yang bingung, si Mbah Paung itu juga marah-marah. Iki piye iki gak mati-mati. Wah anak buahnya ngomong dagingnya pahit, getih rasanya pahit alot. Oh gitu. Jadi mereka ini tampak makan bagian-bagian tubuhku itu dengan ini kayak nggak mempan gitu loh. Bisa diputus tapi ini nggak bisa dikunyah gitu. Itu tapi sakitnya bukan main. Nah ketika itu aku bisa melihat diriku sendiri di sana itu sambil direbus itu. Sambil direbus dan dipotes-potes itu aku ngomong,
Pokoknya kalau sampai ini nggak berhasil, kita punya perhitungan, ya gitu. Nah ini makin bikin panik Mbah Paum. Lalu dia melirik ke Garuda yang waktu itu masih bayi. Waktu itu Garuda umurnya 1 tahun. Wah, lah iki malah jadi perang iki mengko. Wes ngene wae. Wong dhek iki ya duwe timun. Jadi dia mengistilahkan Garuda itu sebagai timun. Tapi dhek makakno awake dhewe. Wes timune wae. Nah, mereka mulai mendatangi Garuda. Dan aku dalam keadaan sudah setengah sadar itu bisa mendengar Garuda tiba-tiba menangis. Garuda tiba-tiba menangis dan badannya itu panas. Ibunya panik. Loh, kok tiba-tiba Garuda panas ini piye iki? Gitu. Nah, yang susah itu dalam kondisi setengah sadar itu aku harus mencoba bangun. Sebab kalau aku nggak bangun, maka Garuda ini mati. Tapi di lemari ada uang. Kan bukan itu transaksinya. Iya. Jadi intinya, wis pokoknya saya harus bangun. Nah ini yang menarik di situ. Begitu aku bisa bangun. Caranya piye Mas? Ya pokoknya melawan. Gitu. Pakai doa-doa gitu enggak? Nggak inget. Pokoknya aku harus bangkit untuk menyelamatkan anakku. Kenapa? Karena ini di luar perjanjian. Gitu dan akhirnya bisa. Terus aku bilang sama Om Romi, buka almarinya. Lalu kamu ucapkan ayat kursi sekeras-kerasnya. Jadi ini almari kan dibuka. Terus ya ucapkan ayat kursi dengan keras. Selesai ayat kursi dibacakan, Garuda tiba-tiba dingin lagi badannya. Jadi normal lagi. Terus tak suruh tutup almarinya. Gitu. Jadi yang aku lihat itu almari ini menjadi semacam terowongan. Nah, yang menarik bukan di situ. Paginya, juru kuncinya itu datang. Bukan telepon, datang ke Semarang. Sendiri. Minta maaf. Dan dia tanya apa yang terjadi di sini. Karena tadi malam pundennya Mbah Paum itu digeruduk orang kampung dan tempat itu dibakar. Nah ini misterinya kan di situ. Kita kan membayangkan kalau ayat kursi dibacakan setannya terbakar. Yang terjadi ini fakta adalah seperti itu. Jadi bisa aja Tuhan memakai orang lain untuk membakar itu. Dan tamatlah riwayatnya. Jadi habis itu tempatnya Mbah Paum ini tidak ada orang ambil. Udah nggak ada berarti? Udah ada gitu. Entah dia pindah kemana. Tapi si juru kunci ini kan tetap kontak sama aku ya. Jadi saya tidak pernah terus kalau tidak berhasil saya musuhi gitu juga enggak. Karena faktornya kan terlalu banyak. Nah salah satu yang paling besar justru di setannya bukan di orangnya gitu. Ini orang-orang ini kan para juru kunci ini kan hanya perantara. Cuman di antara perantara ini ada juga yang mafia. Kan gitu. Tapi sebenarnya persoalannya berhasil atau tidak lebih ke kalau ini pesugihan beneran lo ya, itu lebih ke setannya itu. Gitu. Jadi dari sini yang bisa kita temukan itu kan kalau kita ngambil pesugihan tapi tidak untuk menjadikan diri sendiri kaya, itu nggak bisa. Namanya pesugihan berarti kita harus kaya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi salah, gitu loh, dipersalahkan, gitu. Jiwa kita bisa diambil, katakanlah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat itu tidak bekerja tidak selalu bekerja sesuai ekspektasi kita, gitu. Jadi Tuhan punya banyak cara untuk membuat ayat ini punya daya. Antara lain yang aku saksikan sendiri adalah bagaimana tiba-tiba pada malam Jumat Kliwon itu orang kampung berbondong-bondong bawa obor dibakar, dan diusir itu semua yang ada di situ. Untungnya si Pak Juru Kunci yang Wonosobo ini
sudah tidak di situ gitu. Mas, kalau kemarin itu versi jenengan ya, beberapa pesugihan baru 2 ya. Kemarin itu kan ada ini nilai, yang 3 tuh ya. Nah ya kan 2 kemarin itu kan dinilai dari 1 sampai 10 tingkat ketajamannya. Lah kalau yang ketiga ini, yang di Buto Ijo ini itu berapa nilainya? Aku nggak tahu Buto Ijo yang lain, tapi untuk Paung Jurang Grenjeng itu aku kasih nilai 5. Jauh lebih Iya, bagus ya. karena apa? Karena bukan hanya aku yang lihat, tapi orang lain, tamuku bisa melihat ada ular di situ. Kemudian aura hitam itu dirasakan hampir semua yang ada di situ. Jadi kalau ada tamu pasti bilang, rumahmu kok jadi aneh tuh, rumahmu kok apa ya, auranya jadi aura gelap gini. Itu hampir semua tamu, baik dia bisa bermeditasi atau tidak, sholatnya kusuk apa tidak, sama aja pasti ngomong. Jadi gak kerasan gitu loh di rumahku itu, di rumah kontrakan itu gitu. Itu di daerah mana Mas? Aku kan sudah bilang toh, aku nggak bisa sebut desanya. Oh, enggak, maksudnya di Klaten Iya, apa di Klaten. di mana? Oh. Karena ini masih temennya yang kemarin. Banyak juga ya ternyata. Sebenarnya nggak cuma di kota itu toh, ada banyak di tempat lain juga sama, cuman kita nggak tahu aja. Itu kebetulan itu. Udah. Ya itu tadi Lor, pengalaman ketiga Mas Alek mencari pesugihan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan sedulur semua. Yang seperti yang dikatakan Mas Alek, kalau ada jalan lain mending jalan lain, tidak usah mengambil pesugihan karena itu tidak baik. Ya, dan dari sini kita bisa belajar bahwa kalau pada kondisi tertentu mereka bisa mengalihkan tumbal, gitu. Mereka bisa mengalihkan tumbal. Nah itu juga harus diwaspadai. Jadi kalau kita menumbalkan diri sendiri itu jangan pernah meyakini bahwa akan terjadi seperti itu, gitu. Menurut pengalamannya Mas Alek, ya. Gitu. Ya terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan Diah Tomblok Channel. Salam lestari.